Pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa lahan SD Negeri 212 Kota Jambi. Petugas gabungan tertibkan alat peraga kampanye caleg di Kecamatan Tebo Tengah. Ratusan warga Simpang Limo gelar unjuk rasa di kantor Bupati dan Dinas PMD Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 10 November 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ridho Akbar. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, tim terpadu pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dalam penyelesaian sengketa lahan di SD Negeri 212 Kota Jambi. Tim terpadu pemerintah Kota Jambi akan melakukan pengukuran ulang lahan SD Negeri 212 untuk pembayaran pada APBD murni tahun 2024. Tim terpadu pemerintah Kota Jambi bergerak cepat dalam penyelesaian konflik lahan di Sekolah Dasar Negeri 212 Kota Jambi. Direncanakan, tim terpadu pemerintah Kota Jambi akan melakukan pengukuran ulang lahan SD Negeri 212 pada Senin 13 November 2023. Pemerintah Kota Jambi juga akan melakukan ganti rugi kepada penggugat atau pemilik lahan sekolah, namun pada tahun 2024. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Jambi, Jailani, mengatakan, pembayaran lahan di sekolah itu akan dilakukan pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2024. Sudah sepakat, kita akan melakukan pengukuran ulang terhadap apa yang sudah diputuskan di Mahkamah Agung, dan pihak DPR tadi sudah menyatakan siap, tinggal nanti kita berkomunikasi dengan pihak-pihak bersempatan batas yang memang berbatasan dengan lokasi SD 212. Jailani menegaskan, pembayaran ganti rugi harus mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru setelah pembayaran lahan di sekolah tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah mengering akibat kemarau panjang, debit Sungai Batanghari perlahan mulai naik. Ketinggian Sungai Batanghari saat ini mencapai 8,25 meter dari dasar sungai. Ketinggian muka air Sungai Batanghari di Kota Jambi perlahan naik. Selain pasangnya air laut, kenaikan muka air Sungai Batanghari juga disebabkan mulai turunnya hujan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Ketinggian Sungai Batanghari saat ini mencapai 8,25 meter dari dasar sungai. Penjaga pintu air Sungai Batanghari Syahrudin mengatakan, peningkatan muka air Sungai Batanghari itu terjadi sejak 1 minggu terakhir, menyebabkan peningkatan muka air Sungai Batanghari terjadi secara bertahap dan tidak terlalu signifikan karena belum meratanya curah hujan. Keadaan Sungai Batanghari yang sore ini itu 825, jadi 8 meter 25 cm. Kalau untuk 1 minggu terakhir berapa, Bang? Kalau 1 minggu terakhir itu kemarin tuh begitu juga pasangnya. Kadang-kadang mau naik 30, mau naik 35 itu. Nah, paginya dia surut lagi. Nah. Pernah sampai di bawah 7 meter, Bang? Ada dia 6,85. Syahrudin memprediksi ketinggian muka Sungai Batanghari ini masih tetap bertahan di angka 8,25 meter dari dasar sungai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga komoditas cabai di pasar tradisional atas Sarolangun dalam 2 pekan terakhir terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai merah keriting mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas sayur mayur jenis cabai terjadi secara bertahap sejak 2 pekan terakhir. Kenaikan harga cabai ini dipicu akibat minimnya pasokan cabai yang masuk ke pasar atas Sarolangun. Salah seorang pedagang di pasar tradisional atas Sarolangun, Juliana, mengatakan, kenaikan harga cabai ini membuat dirinya tidak berani memasok cabai dengan jumlah yang banyak. Hal ini harga cabai merah keriting mencapai Rp60.000 per kilogram, sementara harga cabai rawit mencapai Rp55.000 per kilogram. Cabai ko mahal lah 2 bulan, bukan nyari ko bayar, 1 bulan. Dan dari 60 itu sebelumnya berapa? Ya, naik dari pertama murahnya dulu cuma 20 berapa 4, 28, itu 30. Itu langsung lonjak 60. Dan berita di Jakarta cabai 100 di Jakarta lah kok langsung sini juga. Orang di Jambi begitu sampai 100 kemarin juga sampai 30
Pasokan cabai yang dijual di pasar dalam wilayah Kabupaten Sarolangun 60% dipasok dari luar daerah seperti Kerinci, Padang, Curug, dan Jangkat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga komoditi cabai di Pasar Kramat Tinggi Kabupaten Batanghari mengalami kenaikan. Kenaikan harga komoditi cabai ini diduga karena kurangnya pasokan di tingkat agen. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kramat Tinggi Kabupaten Batanghari naik, salah satunya harga komoditi cabai. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Tak hanya cabai merah, harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit hijau dijual di harga Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditi cabai yang telah terjadi sejak sepekan terakhir ini diduga karena kurangnya pasokan di tingkat agen. Kenaikan harga cabai ini tak hanya dikeluhkan pedagang, namun juga pembeli. Salah seorang pembeli, Hanapi, mengatakan tingginya harga komoditi cabai ini membuat dirinya terpaksa harus mengurangi pembelian. Di jelang lebaran Idul emang agak kesulitan gitu untuk mendapatkan cabai ini karena harganya mahal ya. Terus pasokan ini kan pasar juga sudah berkurang, sementara permintaan dari masyarakat kayaknya banyak nih. Kita dari warga juga agak gimana dengan harga yang mahal ini 180 gitu. Ya harapannya pada pemerintah sih harganya bisa turun lah. Hanapi berharap pemerintah Kabupaten Batanghari dapat melakukan upaya pengendalian harga bahan pokok khususnya cabai. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat perekonomian masyarakat kian terpuruk. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi 0,44% pada Oktober 2023. Cabai rawit merah menjadi andil terbesar penyumbang inflasi mencapai 0,11%. Beberapa minggu lalu, harga cabai rawit merah di kota Jambi mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai rawit merah itu menyumbang inflasi terbesar di Provinsi Jambi mencapai 0,11%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipyo mengatakan, tingginya harga cabai di kota Jambi membuat angka inflasi meningkat 0,44%. Secara year to year, inflasi pada bulan Oktober tahun 2023 mencapai 2,43%. Selain cabai rawit merah, harga daging ayam, beras, dan juga BBM juga menjadi andil peningkatan inflasi di Provinsi Jambi. Kalau di kota Jambi, daging ayam ras menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi di bulan Oktober. Berikutnya cabai merah, angkutan udara, beras, roti, dan bensin. Kalau di kota Muarobungo, penyebab utamanya adalah cabai merah. Jadi memang cabai merah di bulan Oktober itu naiknya cukup signifikan. Agus Sudipyo menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk tetap konsisten dalam menjaga pasokan dan harga bahan pokok. Tersedianya pasokan dan stabilnya harga kebutuhan akan berpengaruh terhadap pengendalian inflasi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Indeks perkembangan harga atau IPH komoditas bahan pangan terutama cabai di wilayah Kabupaten Sarolangun masuk urutan 3 tertinggi di Indonesia. Pemkab Sarolangun terus melakukan berbagai upaya untuk menekan harga cabai agar tidak terjadi inflasi. Perubahan indeks perkembangan harga menempatkan Kabupaten Sarolangun berada di posisi ketiga di Indonesia dengan angka IPH 5,30%. Fluktuasi tertinggi disumbangkan komoditi cabai yang mengalami perubahan harga yang sangat tinggi. Sementara Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur berada di posisi pertama dengan angka IPH tertinggi 7,44%. Dan posisi kedua ditempati Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan angka IPH 5,98%. Pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, angka ini merupakan hasil evaluasi dari Kemendagri pada awal minggu pertama November 2023. Salah satu komoditas yang mengalami akumulasi pergerakan harga yang signifikan, yakni harga cabai merah dan harga cabai rawit. Harga kedua komoditas cabai ini terus mengalami kenaikan berkisar Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Jadi ini kami lakukan karena hasil evaluasi kita minggu lalu, Sarolangun salah satu daerah yang indeks perkembangan harganya termasuk tinggi, ya sangat tinggi, dan itu disebabkan oleh karena bahan pokok cabai merah. Kita indeks perubahan harga itu 5,3. Nah,
kami melakukan dengan gerakan pangan murah. Harapannya adalah supaya kita bisa menurunkan perubahan harga, indeks perubahan harga yang sudah terjadi seminggu sebelumnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Mendagri, upaya pengendalian inflasi dengan indeks perkembangan harga harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan terus memantau dan mengecek perkembangan harga kebutuhan di pasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, kinerja perekonomian Provinsi Jambi terus tumbuh positif. Pada triwulan 3 tahun 2023, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 2,59% dibanding triwulan kedua tahun 2023. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 terus tumbuh positif. Pada triwulan 3 tahun 2023, ekonomi Provinsi Jambi tumbuh 2,59% dibanding triwulan kedua tahun 2023. Selain meningkatnya sektor lapangan pekerjaan, peningkatan perekonomian Provinsi Jambi juga disebabkan peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat. Terjadinya peningkatan di 3 sektor itu membuat perputaran uang di Provinsi Jambi tumbuh dan bergerak ke arah positif. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani, berharap perekonomian di Provinsi Jambi terus tumbuh agar masyarakat dapat merasakan dampak dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di Provinsi Jambi. Tak hanya itu, pemerintah Provinsi Jambi juga harus mempercepat belanja daerah agar realisasi belanja daerah hingga akhir tahun 2023 dapat mencapai 90%. Setiap rupiah yang dibelanjakan itu jelas peruntukannya sebagaimana harapan Menteri Keuangan, sehingga lebih terarah dari sisi belanjanya. Dan kalau belanjanya terarah, tentu saja kita harapkan tidak banyak pemborosan, sehingga akan tentu saja silpa di akhir tahunnya juga akan bisa lebih banyak, gitu, yang bisa menjadi modal untuk dia di tahun anggaran berikutnya. Burhani berharap realisasi belanja APBN Provinsi Jambi hingga akhir tahun 2023 di atas 95% agar tidak terjadi silpa pada tahun ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya Pemprov Jambi gelar peringatan Hari Pahlawan ke-78 tahun 2023. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, KPU Muaro Jambi mulai merakit kotak suara yang akan digunakan pada pemilu serentak 2024. Agar kualitas kotak suara tetap terjaga, petugas dilengkapi dengan sarung tangan pada proses perakitan. Secara gotong royong, belasan staf KPU Muaro Jambi mulai melakukan perakitan kotak suara. Setiap petugas yang melakukan perakitan dilengkapi dengan sarung tangan agar kualitas kotak suara tetap terjaga dengan baik. Satu kotak suara membutuhkan 3 segel plastik yang diperuntukkan 2 segel di sisi bagian bawah dan 1 segel di bagian atas kotak suara. Satu kotak suara petugas membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk perakitan. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution memastikan, 1 hari jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024, seluruh kotak suara sudah dirakit dan siap didistribusikan ke seluruh TPS. Target kita ya semaksimal mungkin saja lah merakitnya, karena kebutuhan dimana ini juga kotak kita juga cukup banyak ya. Kalau bisa seminggu clear selesai, seminggu target kita. Cuman kita kerja secara optimal. Rika Kurniati Nasution menambahkan, hingga saat ini pihaknya baru menerima logistik pemilu seperti kotak suara, bilik suara, segel plastik, tinta dan segel kotak suara. Sementara kelengkapan logistik lainnya seperti paku pencoblosan, pena dan lainnya belum diterima. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Petugas gabungan tertibkan alat peraga kampanye caleg di Kecamatan Tebo Tengah. Penertiban APK itu akan terus berlanjut hingga 27 November mendatang atau 1 hari sebelum masa kampanye. Petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polisi, Bawaslu, dan KPU Kabupaten Tebo melakukan penertiban APK caleg.
Penertiban APK yang masih terpasang itu dilakukan di sejumlah titik dalam wilayah Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Sejumlah APK ini terpaksa ditertibkan petugas karena telah melewati batas waktu yang disepakati saat rakor bersama pengurus partai politik dan panitia pengawas kecamatan beberapa waktu lalu. Penertiban APK ini akan terus berlanjut hingga 27 November mendatang. Penertiban tak hanya dilakukan di Kecamatan Tebo Tengah, namun keseluruhan kecamatan dan kelurahan bahkan pedesaan. Ya, ini ada APK yang mengunsur kampanye, yaitu sebagai ajakan untuk memilih coblos, ada gambar pakunya. Jadi kalau yang sosialisasi itu kalau tidak mengandung unsur kampanye tidak kita lepaskan, atau mereka menutupi nomor atau ajakan tersebut. Jadi balihonya tidak kita lepas. Fakta di lapangan masih ditemukan Pak yang melanggar. Ada yang ditemukan, tapi ada juga yang telah menutupi atau telah melaksanakan perintah. Ini penertiban ini sampai kapan Pak dilakukan? Penertibannya sampai tanggal 27. Ada beberapa kategori APK yang ditertibkan petugas gabungan, salah satunya APK yang mengandung unsur ajakan untuk mencoblos caleg disertai gambar paku. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan ke-78. Upacara yang digelar di lapangan utama kantor Gubernur Jambi itu dipimpin Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Tahun 2023. Siap. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023. Upacara yang digelar di lapangan utama kantor Gubernur Jambi pada Jumat pagi itu dipimpin Sekda Provinsi Jambi, Sudirman. Sudirman mengungkapkan semangat nasionalisme generasi muda harus terus dijaga agar arah pembangunan bangsa tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Di tengah era globalisasi saat ini, peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum yang baik untuk selalu mengingat dan mengenang jasa-jasa para pahlawan sebagai penguat pelaksanaan pembangunan. Menggugah semangat generasi muda dalam meneladani sikap dan perjuangan para pahlawan menjadi pondasi yang baik untuk mewujudkan Indonesia emas. Melalui semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh generasi muda bangsa diajak untuk ikut berpartisipasi aktif melakukan aksi nyata, menyukseskan pembangunan dari berbagai bidang. Pemerintah Provinsi Jambi beserta unsur TNI, Polri, ASN, dan juga Ormas termasuk Pramuka hadir dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2023. Kita diingatkan kembali akan jasa besar para pahlawan dalam memerdekakan bangsa ini. Oleh karena itu tadi pesan-pesan pahlawan juga sudah disampaikan. Paling tidak ini bagian dari upaya menggugah para generasi muda yang di era sekarang untuk menjadi pahlawan tidak mesti harus berperang. Paling tidak bisa mengisi pembangunan yang positif di negeri ini, termasuk juga memberikan pertolongan, gotong royong dan sebagainya. Itu menjadi bagian dari pesan-pesan pahlawan. Satukan diri kita untuk Indonesia yang lebih baik di Hari Pahlawan tahun 2023 ini. Kita ikuti. Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-78 tahun 2023 mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Guru menjadi sosok pahlawan masa kini tanpa mengharapkan balas jasa. Pada Hari Pahlawan Nasional ini, guru diharapkan mampu menjadi promotor dan penggerak bagi generasi bangsa. Guru merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang tidak mengharapkan balas jasa. Guru seorang pahlawan yang rela mengajar dengan ikhlas dan tanpa pamrih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada momen Hari Pahlawan Nasional ini, guru diharapkan dapat menjadi promotor dan penggerak bagi generasi bangsa Indonesia. Salah seorang guru di Kota Jambi, Zuriah, mengatakan, sesuai dengan visi misi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selain itu, guru juga harus lebih aktif dan kreatif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
kalau mendorong terhadap guru agar guru itu bergerak dan menggerakkan. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu harus menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya guru juga harus lebih kreatif, inovatif, bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Kemudian guru itu sebagai fasilitator untuk anak-anak. Karena guru itu adalah seorang student center, bukan teacher center. Sebagai seorang pahlawan yang digugu dan ditiru, guru harus lebih mengedepankan profesinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pahlawan tanpa tanda jasa menjadi istilah yang sering diberikan bagi seluruh guru. Sudah sepatutnya guru mendapatkan apresiasi yang layak sebagai bentuk balas jasa terhadap perjuangannya. Nanang salah seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 76 Desa Mendarat, Kabupaten Muaro Jambi misalnya. Tidak terasa dirinya telah 5 tahun mengabdikan diri untuk mengajar putra-putri bangsa. Meski menerima gaji yang tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan, namun tidak melunturkan semangat Nanang untuk mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dirinya harus mencari pekerjaan sampingan seperti berkebun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Di momentum Hari Pahlawan yang ini, di balik keikhlasannya mengajar, Nanang berharap pemerintah dapat mengangkat statusnya menjadi pegawai negeri sipil atau P3K. Bisa disejahterakan, istilahnya kan ada yang mengabdi yang berpuluh tahun, ada yang lama. Mungkin harapan saya supaya pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan kami tenaga-tenaga honorer di seluruh Indonesia. Semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan menjadi tema yang diusung pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Pelaksanaan penerimaan rekrutmen P3K menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap para guru honorer. Diharapkan kebijakan tersebut dapat memotivasi seluruh guru honorer untuk tetap semangat mengajar anak-anak bangsa. Azal Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Hari ini 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan momentum bagi generasi muda bangsa untuk melakukan introspeksi diri seberapa jauh telah mewarisi nilai-nilai kepahlawanan. Ini bagi kita adalah hari yang momentum yang tiap tahun datang sebagai upaya merefleksikan kembali perjalanan bangsa ini. Kita tahu Hari Pahlawan ini hari yang sangat bersejarah, perjuangan bangsa menjadi spirit bagaimana kita melihat Indonesia ke depan, apa yang bisa kita buat gitu. Ya. Kalau kita biasa katakan apa yang bisa kita berikan, umumnya kita minta imbalan ya. Tapi apa yang bisa kita kerjakan untuk bangsa ini? Ya. Karena kita tidak lagi menyumbangkan darah kita, tapi tenaga, pikiran, dan karya. Apalagi di akademik, ya tanggung jawab kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Hari ini bertepatan pada tanggal 10 November 2023. Hari ini juga adalah Hari Pahlawan. Dan Kemensos sudah menyediakan tema yaitu semangat pahlawan untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan. Jadi sebagai pemuda tentunya kita harus fokus kepada masa depan dan terhadap hal-hal yang perlu kita pikirkan untuk kepentingan kita nanti. Anak-anak sekarang itu jangan banyak terlalu bermimpi tapi nggak ada aksi. Makanya harus diselingkan mimpi dan aksi. Makanya hal dua itu juga menjadi pemicu anak muda untuk menghindarkan kemiskinan tadi. Momentum Hari Pahlawan kita gunakan dengan hal yang positif. Tetaplah berkarya, semangat. Momentum di Hari Pahlawan ini kita maknai dengan semangat dan pantang menyerah.
ASN yang bertugas di daerah terpencil akan mendapatkan berbagai insentif khusus. Hal itu bertujuan untuk menarik minat generasi muda agar mau mengabdi di pelosok daerah. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN yang bertugas di daerah terpencil akan mendapatkan insentif khusus. Kebijakan itu mulai berlaku pada tahun 2024. Hal ini ditegaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia di Provinsi Jambi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang ASN tahun 2023, ASN yang bertugas di daerah terpencil akan mendapatkan kecepatan naik pangkat, serta berbagai keistimewaan lainnya dibandingkan dengan ASN yang bertugas di kota. Berbagai keistimewaan itu disusun untuk menarik minat generasi muda yang memiliki kecakapan mau mengabdi di pelosok daerah. Selama ini, pemerintah daerah terus mengeluhkan kekurangan ASN muda yang cakap karena kurang berminatnya pendaftar pada formasi ASN yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Rata-rata para pendaftar lebih memilih formasi di kota dibanding di daerah pelosok. Jadi tahun ini ada formasi untuk talenta digital, sehingga nanti sekarang sedang kita siapkan lagi di 2024 berapa daerah yang membutuhkan talenta digital, karena target kita dengan digitalisasi ke depan tenaga teknisnya akan berkurang karena banyak diberesin dengan digital. Contoh di BKN ada 3 lantai itu dulu stafnya 500 orang, sekarang tinggal 100 orang, jadi kosong kantor. Itu makna dari digitalnya jalan, efisiensinya jalan. Nah sekarang belanja digitalnya naik, ngerekrut orangnya juga naik, berarti seperti itu. Tapi yang paling penting dari Undang-Undang ASN yang baru adalah selama ini kesulitan daerah terpencil, daerah luar itu mendapatkan nakes guru yang baik. Kenapa? Karena banyak ASN tidak mau masuk, tidak dapat insentif. Nah, sekarang dengan undang-undang yang baru, mereka yang bertugas di daerah-daerah terpencil akan mendapatkan insentif khusus. Salah satunya kalau kemarin istilahnya kepangkatan, akan mendapatkan kecepatan naik pangkat dibanding di perkotaan. Pada tahun 2024, penerimaan ASN daerah akan membuka formasi digital dalam upaya mengurangi kebutuhan formasi teknis yang saat ini sedang diupayakan untuk dipangkas. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Kerinci Ashraf hadiri rapat paripurna HUT ke-65 Kabupaten Kerinci. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, pejabat Bupati Kerinci Ashraf menghadiri rapat paripurna hari ulang tahun ke-65 Kabupaten Kerinci tahun 2023. Dalam paripurna itu, Ashraf memaparkan hasil penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kerinci. Hari ini Kabupaten Kerinci telah berusia 65 tahun. Hari ulang tahun Kabupaten Kerinci diperingati melalui rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Kerinci. Dalam sambutannya, pejabat Bupati Kerinci Ashraf memaparkan hasil penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kerinci. Di antaranya terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi Kerinci, di mana pada tahun 2022 ekonomi Kerinci tumbuh 4,41%, atau naik dari tahun 2021 hanya 3,89%. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Kerinci juga telah berhasil menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai kabupaten inovatif. Di sektor pertanian, Kabupaten Kerinci menjadi lumbung padi Provinsi Jambi. Selain telah melakukan peningkatan dan rehabilitasi sejumlah jaringan irigasi untuk membantu petani, Pemkab Kerinci juga telah melakukan revitalisasi 11 pasar tradisional. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi-inovasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga terbukti dari keberhasilan Kabupaten Kerinci yang telah berubah status menjadi kabupaten inovatif yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki potensi alam yang sangat indah dan subur. Keindahan dan potensi alam itu tak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat Kerinci, namun juga masyarakat Provinsi Jambi. Besar harapan agar capaian-capaian tersebut bisa terus dipertahankan.
bahkan ditingkatkan. Namun seiring dengan dinamika masyarakat akan selalu muncul tantangan dan permasalahan dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah Kabupaten Kerinci dan kita semua untuk bisa menghadirkan solusi terhadap berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Pada peringatan HUT ke-65 Kabupaten Kerinci, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani juga menyerahkan bantuan hibah dari Pemprov Jambi kepada pemerintah Kabupaten Kerinci. Bantuan Rp2.185 juta itu diperuntukkan untuk pembangunan rumah ibadah. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Batanghari dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan lewat percepatan program BPJS Kesehatan. Capaian kepesertaan itu terlihat dari capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 97%. Hampir seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari telah mendapatkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Capaian kepesertaan itu terlihat dari capaian kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai sekitar 300.000 atau 97%. Sementara sisanya sekitar 14.000 masyarakat masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengklaim kepesertaan masyarakat pada BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun sebelumnya, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan hanya 82,27%. Dengan capaian tersebut, Pemkab Batanghari telah menerima Universal Health Coverage atau UHC dari BPJS Kesehatan. Kedepan Pemkab akan meminta Dinas Dukcapil mendata secara real jumlah penduduk Batanghari. Pendataan itu bertujuan untuk melihat tingkat akurasi data dari masyarakat yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kita sudah mencapai UHC ya untuk jaminan kesehatan, sudah di angka 97,57%. Ini sudah hampir 300.000 berarti orang Batanghari yang sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Ada 2,47% lagi, ada sekitaran 14.000 yang belum ditanggung BPJS. Ini kita sudah minta Dinas Dukcapil untuk melakukan cleansing data. Penduduk Batanghari itu realnya berapa? Apakah benar 313.000 atau cuma 310.000? Setelah cleansing data, nanti kita akan lakukan pengejaran terhadap warga Batanghari yang belum ada BPJS Kesehatan. Apa penyebabnya? Apakah memang dia tidak mau, sehingga kita berikan edukasi yang baik, atau memang dia... Muhammad Fadil Arif menargetkan pada tahun 2024 kepesertaan BPJS Kesehatan akan mencapai 99%. Pemkab Batanghari terus berupaya memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa ada ketimpangan sosial dalam mendapatkan pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Adit Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya ratusan siswa SMA Negeri 3 Nipah Panjang gelar doa dan galang donasi untuk Palestina. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, ratusan masyarakat Simpang Limo menggelar unjuk rasa di kantor Bupati dan Dinas PMD Muaro Jambi. Aksi itu diduga karena adanya politik uang saat pemilihan kepala desa serentak pada 25 Oktober lalu. Ratusan masyarakat Desa Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menggelar unjuk rasa di kantor Bupati. Tidak mendapatkan jawaban, massa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muaro Jambi. Dalam aksi tersebut, massa minta agar pejabat Bupati dapat membatalkan pelantikan kepala desa terpilih yang digelar pada 25 Oktober lalu. Tak hanya itu, massa juga minta ada pemilihan ulang terhadap pelaksanaan kepala desa. Kemungkinan besar kita masih adakan aksi yang lebih besar. Karena sesuai dengan permintaan daripada pihak yang berwajib, khususnya Kapolres, kalau bisa aksinya jangan terlalu banyak, Pak. Namun kalau memang tidak memungkinkan hasilnya, dari 3 kandidat ini, Pak, siap membawa massa masing-masing. Dasar tuntutan mereka ini diduga karena adanya praktik politik uang saat pemilihan kepala desa. PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sukisno mengatakan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tidak dapat memenuhi permintaan dari tuntutan yang disampaikan massa.
Sesuai dengan ketentuan hukum, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tetap melanjutkan proses pelantikan terhadap kepala desa yang mendapatkan suara terbanyak. Kemudian langkah-langkah yang akan diupayakan pun antara lain tentunya kita tetap mengacu kepada aturan-aturan dan ada proses-proses yang tadi secara gamblang akan disepakati. Ada 4 calon kades yang ikut berkontestasi dalam memperebutkan 1.826 suara di Desa Simpang Limo. Dari jumlah mata pilih, hanya 1.582 warga yang menggunakan hak pilihnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Nipah Panjang menggelar aksi peduli Palestina. Selain doa bersama, dalam aksi itu juga turut dilakukan penggalangan donasi untuk rakyat Palestina. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Nipah Panjang menggelar aksi peduli Palestina. Dalam aksinya, siswa melakukan doa bersama dengan para guru, mendoakan agar ribuan rakyat Palestina yang meninggal dunia dalam peperangan meninggal dalam keadaan syahid. Selain doa bersama, dalam aksi itu juga turut dilakukan penggalangan donasi untuk rakyat Palestina. Salah seorang siswi Nur Aini mengatakan, dirinya dan seluruh siswa mengaku prihatin dengan keadaan rakyat Palestina saat ini. Keprihatinan itu terlihat dari keikhlasan seluruh siswa yang menyisihkan uang sakunya untuk didonasikan kepada rakyat Palestina. Dari hasil donasi, terkumpul uang 20 juta rupiah. Aksi peduli Palestina ini tak hanya diikuti siswa dan guru, namun juga warga di sekitar lingkungan sekolah. Jadi tujuan kami melakukan penggalangan dana ini adalah untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Jadi harapan kami semua agar bantuan kami ini dapat bermanfaat di sana. Kepala SMA Negeri 3 Nipah Panjang Muhammad Tahang mengatakan, aksi bela Palestina ini merupakan inisiatif pihak sekolah yang prihatin kepada rakyat Palestina. Oleh saudara-saudara kita yang ada di sana, doa dan bantuan yang ikhlas kita berikan kepada saudara-saudara kita, semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad Tahang menambahkan, donasi yang terkumpul dalam aksi ini langsung diserahkan melalui Lembaga Amil Zakat Nasional Peduli Kemanusiaan Darut Tauhid Peduli. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.